Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ada seorang wanita penyanyi dangdut yang cantik. Namanya adalah Tira. Tira Syamira. Tira Syamira. Tira Syamira. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Tira nih, gimana dia bisa jadi penyanyi dangdut, gimana kesan-kesannya, apa aja suka dukanya, kita lihat dulu penampilan Tira yang satu ini. Kita simak ya. Oke, Tira, saya ngelihat kamu itu benar-benar takjub banget loh. Iya. Kamu kok bisa sih nyanyi bahasa Indonesia dangdut goyang-goyang gitu? Oke, pada awalnya saya bergaul dengan band. Band. Lepas tu, tak apa kan cakap Melayu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Paham. Oke, so saya start join dengan orang dekat 8 tahun. 8 tahun? Ya, 8 tahun. Mula dia diajak dengan teman lah untuk join. Dan masa tu baru Tira kenal lah. Pada awalnya macam, muzik apa ni ya? Bener. Belum pernah dengar sebelumnya? Belum. Okay. Sebab kita band, bila band kan rancak kan. Terus lagu-lagu R&B gitu ya? Macam tu. Jadi bila bergaul dengan koplo ni, lagunya agak smooth. Tapi enak dia kalau digoyang. Bener. Saya ngelihat dia, itu benar-benar goyangnya energik banget. Dan asal tahu ya teman-teman semua, saya untuk ngobrol sama Tira ini harus menunggu lebih dari 3 jam. Tapi nggak apa-apa, rasanya worth it. Nggak apa-apa. Tira ini orang Malaysia loh, warga negara Malaysia. Ya, tapi betul. yang hebatnya dia bisa sangat fasih menyanyikan lagu-lagu Indonesia dan juga bergoyang-goyang dengan dangdut Indonesia. Saya pikir Tira ini tadinya orang Indonesia. Bukan. Saya ngeliat kamu pertama kali di TikTok. Oh. Terus saya scroll. Wah, ini kayaknya sosok yang keren banget nih. Ada grup band dangdut koplo seperti ini. Ada penyanyinya juga yang seperti kamu nih, Indonesia banget loh. Biduan-biduan Indonesia gitu. Iya, Kak? Baju bling-bling, rambut curly-curly, sepatunya high heel. Ini benar-benar Indonesia banget. Ternyata Tira ini adalah orang Malaysia. Kamu asli mana, Tira? Saya asli daripada Johor. Dari Sekamat Johor. Jadi ini waktu manggung di KL ini kamu dari Johor? Tak. Saya dah stay dekat sini lah. Oke, kalau boleh tahu sudah menikah belum? Rahasia. Rahasia juga. Sudah. Tak payah rahsia lah. Sudah. Oh, sudah menikah. Ya, sudah. Oke. Punya anak seorang. Kalau saya boleh tahu, udah punya anak. Ya, Saya punya pikir kamu tuh baru nikah dengan suami Tak. kamu. Sudah 8 tahun juga. Sudah 8 tahun anaknya. No. Saya menikah sudah 8 tahun. Oh, menikahnya sudah 8 tahun. Sudah punya anak 1. Ya, sudah. Alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu, suami kamu melihat kamu seperti ini cemburu nggak sih? Jealous nggak sih? Kan kamu penampilannya tuh agak-agak seksi gitu kan. Joget-joget dikelilingi laki-laki gitu. Ditonton oleh ribuan mata gitu. Suami kamu gimana? Menurut dia ya, pada awalnya mula-mula lah mestilah ada suami kan. Pasti. Tapi bila kita dah sering selalu macam ni, dia dah tak kisahlah. Oh, akhirnya tak kisahlah gitu. Tak adalah tak kisah. Lebih baik dia tak payah ikut. Betul. Mending tak usah ngeliat ya. Kalau ngeliat pasti emosi sampai rumah ya. Tapi lihat jugalah kalau di video macam tu kan, kita punya video kan, jadi dia akan tengok lah macam tu. Jadi tapi kita sebagai biduan ya, kita harus jaga juga diri kita. Betul. Batas dengan orang-orang keliling lah macam tu. Jangan bagi dekat sangat macam tu lah. Nah, itu kamu cara menghindari orang-orang yang terlalu dekat dengan kamu, mau jogetnya deket-deket tuh gimana caranya? Larilah. Oh, lari. Lari kan kamu masih nyanyi, masa kamu lari? Taklah, kita elak lah. Okay. Kalau boleh kita bagi tahu. Tapi sebelum tu pun kita ada bagi tahu pihak panitia lah untuk mengawasi penyanyi-penyanyi yang ada dekat atas. Supaya persentuhan tu tak terjadi lah antara penyanyi dengan audiens kat bawah. Apalagi kalau orang sudah dangdutan begini, kalau orang Indonesia itu Tira memang begini, pasti akan bergerumbul, maunya mendekat ke biduannya. Betul. Dan kamu pasti akan merasa kesulitan kan, mau nyanyi nggak bisa, mau gerak nggak bisa karena kamu dikerubung gitu. Betul. Itu kamu jadi sudah punya cara ya untuk menghindar gitu betul, ya. Betul. Pernah punya pengalaman yang nggak enak nggak dengan penonton? Tak pernah rasanya. Nggak pernah. Tak pernah. Nggak pernah ada yang usil, colek-colek. Kamu tau nggak sih colek-colek? Tahu. Tak ada, tak pernah.
Nggak pernah ada? Enggak pernah, tak pernah. Sebab saya pantas ya mengelak-ngelak. Saya pandai. Udah berapa tahun jadi biduan lagu-lagu Indonesia? Macam saya cakap tadi, untuk koplo dah 8 hampir tahun. 8 tahun ya, betul. Awalnya bukan koplo ya? Awal bukan. Saya menyanyi daripada umur berapa tahun? 8 tahun. No. 9 tahun. 9 Dari kecil lagi kamu sudah nyanyi. Oh, berarti udah bakatnya ya. Iya, betul. Wah, keren banget. Terus saya tadi lihat kan kalau orang Indonesia tuh pasti dengan biduan akan nyawer, ngasih uang gitu. Itu kamu biasanya dalam sehari kalau event-event Indonesia gini pernah paling banyak dapat berapa? Personal ke ataupun satu? Personal. Personal Kira-kira Yang paling banyak pernah kamu terima? Paling banyak saya pernah terima dalam 1,000 lebih. Wow. Tapi itu sudah lama lah. Sudah lama. Mudah-mudahan ada lagi ya. Betul. Oke. Terus kalau lagu-lagu seperti ini kamu pelajarinya dari mana? TikTok, YouTube. Dari nonton YouTube. Nonton YouTube. Macam saya pun sering scroll tengok artis sana, cara dorang pakaian, cara dorang menyanyi, lenggo untuk dorang cengkok suaranya cengkok gitu sana, ya. Cengkok ya kalau sini lenggo. Cengkok suara ni macam mana macam tu. Tapi orang kat sini pun ingat Tira pun memang orang dari sana. Memang lah, saya pikir kamu benar-benar orang Indonesia deh. Ternyata sini. memang di sini ya. Iya, betul. Lebih banyak kamu dapat event job gini yang acara Indonesia atau Malaysia? Saat-saat ini ya, akhir-akhir ini. Kebanyakan kalau koplo ni memang mostly pada Indonesia lah. Walaupun dorang dah menetap kat sini, tapi dorang keturunan daripada Indonesia. Dan tetap maunya kalau lagu-lagu koplo Indonesia ya, gitu ya. betul. Kalau kamu melihat crowdnya Indonesia tuh ya yang berjubel-jubel, ada rasa takut nggak Kak, dengan keselamatan kamu gitu? Tak, kalau macam saya semangat lagi ada. Kalau tadi kan saya lihat hampir-hampir aja lah ada kerusuhan, namanya orang joget-joget, senggol-senggolan. Iya, betul. Satunya emosi. Kadang-kadang juga suka minum alkohol gitu ya. Nah, itu kamu gimana ngatasinnya? Kamu mundur atau kamu suruh panitia, security atau gimana? Kita mundur dan kita panggillah panitia untuk Untuk meleraikan gitu ya. Betul. Pernah nggak kamu mencoba untuk mendamaikan? Jangan ribut dong, jangan ribut gitu, pernah? Enggak pernah. Sebab kita pernah sebab macam mana dulu pernah sekali sampai naik dekat atas pentas dia rusuh. Jadi kita semua lari ke belakang. Pernah jadi macam tu. Pernah begitu juga. Sebab kita perempuan kan, wanita, kita pun tak berani. Macam kadang-kadang bila diorang dah minum, dah ambil alkohol tu, diorang pun tak betul kan. Betul. So kita nak jaga pasti udah nggak sadar kan. Kita pun nak jaga keselamatan diri kita juga. Jadi kita cabut dulu. Macam tu. Setelah pandemi ini kan sudah banyak event-event lagi. Sudah seberapa sering kamu tampil lagi saat ini? Banyak. Udah banyak? Banyak. Oke. Tak berhenti ni full sampai bulan 12. Full sampai bulan 12. Masya Allah, rezekinya bagus. Kalau boleh tahu sekali manggung berapa sih Tira bayarannya? Antara yang kalau paling rendah lah ya. Paling rendah saya ambil 200 atas sampai dengan tak terhingga. Tak terhingga. Betul, tak terhingga. Nah, kalau setiap tampil tuh berapa jam? Hitungannya bayaran kamu itu per tampil, per lagu atau jam-jaman? Saya per lagu macam tu biasa. Per lagu. Kalau seperti ini, acara ini manggung dalam 4-5 lagu macam tu lah. Tapi terserah pada kita lah. Kalau kita rasa kita enak, kita rasa macam kita seru dengan crowdnya gitu, apa semua, kita tambah sendirilah macam gitu. Ini semua satu band kamu ada yang orang Indonesia nggak? Ada. Kebanyakan memang semuanya orang daripada pemain musiknya. Tak ada, tapi kelahiran sini lah. Jadi ada darah keturunan Indonesia. Iya, betul. Terus penyanyi-penyanyi yang lain kan saya lihat banyak tuh ya. Bukan hanya kamu gitu. Ada berapa sih sebenarnya sekali manggung, berapa banyak penyanyi biasanya? Biasa 5 atau 4 lah macam tu. Itu semuanya perempuan-perempuan gitu, nyanyi lagu-lagu koplo kalau untuk crowdnya Indonesia. Kalau crowd Malaysia, acara Malaysia, pernah nggak nyanyikan lagu-lagu koplo seperti ini? Pernah. Kita pernah bawa macam di event carnival macam tu pernah. Pernah berganding sama Ratna Antika juga. Berduet dengan Ratna Antika. Betul. Kalau acara-acara yang penontonnya orang Malaysia, mereka gimana responnya melihat lagu-lagu Indonesia ditampilkan? Apa diam aja, lagu apa nih? Malaysia gitu. Orang-orang Malaysia. Orang Malaysia. Taklah, sebab sekarang lagu ni orang kata dah jadi universal. Jadi diorang semua dah tahulah lagu-lagu macam ikut-ikut joget nggak sih kalau orang Malaysia penontonnya? Kalau kalau di Malaysia dangdut banyak dikenali di Johor, Perak, Sarawak, Sabah. Kuala Lumpur malah enggak ya? Ada tapi kurang lah. Macam tu. Dekat sana diorang ada panggil joget lambak. Joget lambak. Ya, di mana itu? Yang macam 4 negeri yang saya cakap tadi. 4 negeri itu joget lambak. Ya. Joget lambak itu apa? Yang lebih kurang macam band juga, tapi malam habis keramaian pengantin, malam tu ada buat joget. Tapi dimain dengan band, lagu semua dandut-dandut. Terus
Terus orang joget-joget ya, gitu. macam tu. Sawer juga. Oh, sawer juga sama. Ya. Oh. Okay, nak cakap pasal sawer ni mula-mula masa tu 15 tahun lah saya 15 tahun ya. Saya bermain di satu. Kamu 15 tahun tu udah manggung-manggung begini ya? Belum. Oh, Masa tu belum. masih di band. Okay. Tapi kita dapat jemputan daripada orang-orang Indonesia macam tu lah. Nyanyi, tiba-tiba dibagi duit. Kaget kamunya. Kaget. Ini pertama kali nerima saweran ya? Lari. Kamu pikir kenapa nih gue tadi dikasih duit gitu ya? Tak nak lah betul. Ambil katanya ambil. Ambil lah. Dan dibagikan ambil. Oh, rupanya macam ni dia kata kalau di Indonesia memang budayanya begitu. Ya betul. Sebab dia orang menghargai kan. Betul. Dia kata macam tu. Bagi-bagi rezeki lah ya, betul, gitu. Asal nggak ketahuan istrinya. Ya, betul. Kalau orang Malaysia ada sawer-sawer juga sama? Sama juga. Sekarang ni sawer pun orang dah kira macam dah sama je macam dekat. Udah umum ya. Betul. Terus pernah nggak kamu di hire atau kamu dapat job sendirian nggak sama tim ini? Ada. Okay, actually ini bukan kita ada kontrak ke ataupun satu tim. Ini dipanggil macam ikut freelance gitu ya? Freelance macam tu. Sama juga dengan musisi. Kita dekat Malaysia, dekat KL pun kita bukan hanya ada New Omega, banyak lagi macam Romba, Romansa, yang ni New Omega lah kan, Alarma, macam-macam lagi. Semua ada Arizona, banyak grup sebenarnya. Itu semua Malaysia juga? Ya. Saya baru tahu beneran deh kalau ternyata di Malaysia nih ada grup orkes begini. Ya. Sudah lama sebenarnya. Sebenarnya sudah lama ya. Sebelum saya lagi memang sudah ada lagi. Mungkin saya yang kurang bergaul ya. Itulah. Orang pun kalau tengok di TikTok ya, kebanyakan banyak orang pun macam ada di Malaysia. Iya benar, ada juga. di Malaysia. Kok ada sih begini Indonesia banget loh gitu. Betul. Tapi kita kebanyakan banyak pada orang boyan. Bawean ya macam tu. Kalau macam Jawa agak kurang sikit. Mungkin macam event-event besar-besar macam tu baru ada lah macam tu, persatuan-persatuan baru ada macam tu. Sebab kalau macam keturunan Bawean ni kan diorang sudah ada kelompok. Betul, sudah ada komunitasnya. Ya, betul-betul lah macam tu. Jadi yang semua musisi penyanyi pun kebanyakan semua daripada anak-anak Bawean. Oh, saya baru tahu deh. Betul. Saya sajalah penyanyi Malaysia tunggal yang darah murni ya. Betul. Terus saya ngeliat tadi kan saweran banyak banget tuh. Itu biasanya mungkin banyak juga nih ya teman-teman yang mau tahu. Saweran begitu dibagi rata atau memang ketika dikasih ke penyanyinya milik penyanyi sepenuhnya atau nanti akan dikumpulkan jadi satu akan dibagi-bagi? Itu sebenarnya terserah pada event tu. Ada kala kalau macam satu-satu majlis tu dapat dekat artis. Maknanya kau nyanyi kau punya. Oh iya betul. Macam tu. Ada satu majlis untuk kita kumpul dan bagi sama rata. Dimasukkan ke kotak gitu ya. Tapi kalau dikasih langsung ke tangan penyanyinya itu adalah milik penyanyi. Ya betul. Oke. Itu yang tadi cakap kalau dapat paling banyak berapa? 1,000 lebih. Wow, keren banget. Terus kamu pernah paling banyak penontonnya itu berapa ribu sih kamu ditonton oleh ramainya orang? Masa tu Carnival di Johor. Johor bersama Ratna lah masa tu kan. Mungkin artis datang. Ada artisnya datang kan? gitu. Tak terkata lah, saya pun tak boleh nak kira. Memang ramai. Ribu-ribu orang gitu ya. Betul. Itu memang tahun berapa sih kira-kira? Itu ngam-ngam sebelum PKP. Kita PKP 2 tahun lepas kan? Betul. Bulan 3. Ya. Itu bulan 12 sebelumnya. Betul. Itulah terbanyak yang pernah kamu ditonton. Iya betul. Ribuan orang. Iya betul. Apa sih rasanya kamu kalau ditonton ribuan orang gitu? Rasa hebat. Rasa hebat. Ya pasti ngerasa hebat dong. Kalau kamu nyuruh penonton angkat tangan, penontonnya angkat tangan. Jadi ngikutin kamu gitu kan. Sampai orang dekat situ ingat saya pun macam Ratna juga daripada sana. Dari Indonesia juga datang gitu. Padahal saya orangnya daripada sini, asli sini. Macam tu. Sampai mungkin banyak penyanyi-penyanyi macam dekat Carnival pun ada penyanyi lain kan daripada Malaysia juga. Diorang pun ingat saya daripada sana. Gitu. Di sini emang nggak ada persatuan komunitas penyanyi dangdut gitu, nggak ada ya? Tak ada. Sebab kalau di Malaysia dangdut ni agak kurang sedikit lah macam tu. Bagus lah kalau agak kurang, kamu nggak banyak kompetitor dong. Sebetulnya banyak. Cuma tak ada yang berani tampil ke depan macam tu. Iya. Macam tu. Macam sekarang kan semuanya kan di hujung jari kan. Kejap-kejap TikTok lah apalah. Jadi orang banyak kenal dekat situ lah. Kalau mau tahu TikToknya Tira apa tuh kalau yang belum tahu? TikTok Tira Lover. Kalau nak cari di Instagram Tira Syamira, Facebook pun Tira Syamira, YouTube pun Tira Syamira. Tak ada tukar-tukar, semua sama. Semuanya Tira Syamira. Ya, boleh ya. Kamu bisa sih nyanyi lagu Jawa? Tapi nak hafal pun susah juga tu. Susah juga ya.
Sebab manggungnya tiap minggu lagunya beda-beda. Iya. Nah, jadi nak hafal tu macam kalau dah 5 lagunya tiap minggu lain-lain kan, kita ni bukan makin muda kan nak hafal kan. Makin lama makin lupa gitu. Ya, Emang di depan ini nggak ada monitor gitu ya, jadi bisa ada teksnya gitu ya. Emang harus pinter-pinter menghafal sendiri. Kalau tak pun bawa lah telefon sendiri ya. Lihat-lihat teksnya gitu ya. Tapi tak nampak. Kira orang cakap macam apa? Tak cukup profesional lah macam sebab kita bawa kan. Benar. Lebih bagus kita macam apa hafal macam tu lah lirik dia. Bagus. Kalau kamu nyanyi lagu Jawa emang kamu tahu artinya? Sebetulnya memang tak lah. Belum. Jadi kamu ngikut-ngikutin di YouTube gitu ya? Iya betul. Selain lagu Jawa, kamu bisa lagu Indonesia, lagu bahasa daerah mana lagi? Jawa saja lah kot. Jawa aja? Jawa je. Sebab dekat sini pun kebanyakan lagu Jawa dan lagu-lagu Indonesia lah. Lagu-lagu melo macam tu. Oh, lagu melo. Kamu lebih suka nyanyi lagu melo atau lagu dangdut sebenarnya? Dangdut tu macam rancak macam tu kan. Dua-dua suka. Oh, dua-duanya suka. Tapi lebih suka yang mana? Kalau Rancak. Yang rancak. Karena goyang Kamu kalau goyang-goyang gitu niru siapa sih sebenarnya? Tak ada sendiri kot. Sebab sebelum saya menyanyi, saya pun memang menari. Oh, memang aku suka nari. Jadi daripada kecil tu memang kat sekolah ke apa memang saya ikut menari. Jadi menari dan menyanyi ni dah jadi darah. Oh, ada keturunan? Tak ada kot. Terus kamu dapat bakat itu dari mana tuh? Pasti ada keturunannya tuh, Tira. Entah dari kakek nenek buyut gitu ya. Mungkin lah kan. Tapi kita sendirilah. Dekat dalam keluarga pun rasanya macam saya seorang je. Terus keluarga kamu ngeliat kamu jadi penyanyi dangdut gimana? Diorang support. Oh, support. Alhamdulillah support. Awal-awalnya langsung support. Kalau macam ibu biasanya dia arah kita ke agama, macam mengaji. Benar. Orang tua pasti begitu ya. Tapi kalau ayah memang support banget. Tapi saat ini ibu kamu sudah support juga? Yalah, support jugalah. Dia pun macam pasrah lah. Okeylah, anak memang itu kebahagiaannya anak aku gitu ya. Ya betul. Cuma harus jaga diri, jaga maruah keluarga, itu saja. Kamu pernah nggak sih diomongin sama teman-teman kamu gitu, jadi penyanyi dangdut gitu, pernah digosipin gitu nggak? Kan biasanya konotasinya tuh di Indonesia penyanyi dangdut tuh agak-agak kurang baik gitu. Kalau di Malaysia ini bagaimana? Tak pastilah sebab kawan-kawan saya semuanya penyanyi dangdut. Oh gitu. Jadi kamu nggak punya teman yang bukan penyanyi dangdut? Ada, tapi di kampung lah macam tu. Tapi diorang pun tak tahulah kalau kat belakang kan. Tapi kalau depan-depan tak ada pula cakap apa-apa. Nggak pernah mandang miring kamu yang dibilang perempuan gatel atau suka menarik perhatian laki-laki gitu nggak? Oh nggak ada. Alhamdulillah. Berarti pandangannya positif ya terhadap penyanyi dangdut ini ya. Pernah nggak kamu rekaman lagu di studio, dijadikan sebuah lagu secara profesional gitu? Pernah sekali, tapi kita belum publish lagi lagu tu. Tapi sudah pernah buat? Pernah buat. Lagu dangdut? Balada dengan dangdut. Oh, balada. Awalnya balada, tapi lepas tu kita masukkan dangdut lah ujung dia. Tetap ada dangdut-dangdutnya gitu ya. Betul. Kamu memang suka banget ya jadi penyanyi dangdut ini? Saya penyanyi tak kisah. Dangdut boleh. Yang penting menghasilkan. Betul. Tapi dekat sini kebanyakan memang banyak dangdut lah macam tu. Tapi kalau di Johor ada band lah macam tu. Cuma saya dah lama tak join dengan diorang lah. Dah start daripada PKP tu kita pun macam dah lost contact. Masing-masing pun macam dah buat haluan masing-masing macam tu lah. Sudah punya jalan masing-masing setelah pandemi ini ya. Mungkin diorang sudah jumpa pengganti saya mungkin kan. Sebab saya pun jauh kan. Kamu di mana sih memangnya? Diorang di Johor, saya di KL kan. Kamunya di Johor. Tapi sebenarnya di KL ini malah lebih susah ya untuk dapat job atau bagaimana? Tak adalah. Memang tiap-tiap minggu kita ada. Tiap minggu selalu ada? Ada. Tak event besar macam ni pun di rumah kahwin, karaoke ke apa semua ada. Oh, kamu bisa juga kayak karaoke, terus ada yang menikah di rumah, nggak harus di hall gitu bisa? Iya. Bagaimana caranya kalau mau ngasih job ke Tira atau mau hire Tira untuk nyanyi tapi sendiri, nggak pakai band gitu, misalnya pakai -1, pakai YouTube aja gitu, bagaimana caranya? Boleh direct macam di Instagram macam Tira cakap tadi, boleh search nama Tira Syamira DM. Kita akan komunikasi kat dalam tu lah, kita akan bincang deal-dealan gitu ya. Betul. Terus kalau kamu sering bergaul dengan orang Indonesia ini, pandangan kamu terhadap orang Indonesia itu gimana saat ini? Setelah kamu sendiri bergaul gitu dengan orang Indonesia. Oke aja kan? Tapi kebanyakan memang orang banyak resis dengan orang Indonesia. Rasisnya kan? Gimana? Resis macam, kenapa kau kawan dengan macam kawan-kawan kan? Kenapa kau
kau berkawan dengan dia orang? Kenapa kau berkawan dengan dia? Bagi aku sama je. Kau kawan dengan orang Amerika ke, US ke, apa ke, diorang tetap manusia. Betul. Sama. Indonesia pun tetap manusia. Betul. Diorang lagi banyak membantu kita punya negara. Betul. Kan? Bagi saya kompak bila bergaul dengan orang Indonesia. Okay malah saja. kamu diterima dengan baik kan kalau kamu bergaul dengan orang Indonesia. Ya, betul. Oke, thank you Tira, sukses terus ya, sehat-sehat terus ya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.